Hanif. Waalaikumsalam. Dipun kabare? Alhamdulillah baik-baik saja, sehat walafiat. Alhamdulillah. Pak, saya di sini ingin mewawancarai Bapak terkait dengan tugas demonstrasi konseptual yang saya dapat dari modul 3.2 CGP angkatan 7. Baik, Bu Un. Nyata Pak, Ya, monggo. bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika dan rujukan moral ya. Biasanya ketika kita mendapati suatu kasus dilema etika atau rujukan moral, kita mencari kebenarannya dulu. Bagaimana kebenarannya tentang kasus ini, apakah ini nanti berakibat sejauh mana kepada pihak-pihak yang lain, kemudian menentukan pihak-pihak siapa saja yang terlibat, yang harus nantinya kita ajak berkomunikasi, kita berkolaborasi, kemudian kasus seperti apa yang nantinya intinya separah apa ketika kita mengambil keputusan nanti akibatnya. Jadi akibatnya setelah pengambilan keputusan itu nanti apa akibat yang akan timbul. Jadi identifikasinya semacam itu, dan tentu saja dalam identifikasi tersebut tidak lepas dari ini peran kita nanti dalam penyelesaiannya, seperti itu. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, berarti ketika ada dua hal yang sama-sama, dan bagaimana kita memutuskan, gitu ya. Ya, jadi ketika kita mendapati sesuatu seperti itu, tetap kita mencari prioritas. Kita mencari prioritas mana yang perlu kita ambil keputusan terlebih dahulu, dan bagaimana efeknya ketika kita nanti ambil keputusan ini dan akibatnya bagi pihak lain, kemudian efek jangka panjang perlu kita pikirkan. Seperti banyak hal yang saya lakukan, dan hal itu pastinya tidak lepas dari komunikasi dengan pihak lain. Tentu saja kita dalam membuat suatu keputusan perlu dukungan, perlu penguatan, perlu masukan dari pihak-pihak lain. Jadi seperti itu. Berarti prioritas ya Pak? Ya, prioritas. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah ya untuk pengambilan keputusan ini yang tidak bisa lepas dari langkah-langkah yang kita awali dengan tetap kita mengidentifikasi kebutuhan atau pengambilan keputusan nantinya seperti apa. Langkah yang berikutnya komunikasi, pastinya tentu, karena komunikasi ini penting. Kita tidak bisa mengambil keputusan dengan pemikiran kita sendiri, pasti kita membutuhkan sudut pandang dari pihak lain. Baik itu kalau kita di sekolah berarti dari teman-teman guru, ada wali murid, ada komite sekolah, ada murid itu sendiri, ada atasan kita yang juga nanti memberikan masukan. Jadi di situ nanti saya yakin pengambilan keputusan ketika sudah melibatkan berbagai pihak akan membuat keputusan yang bijaksana, dan tentu ikut memikirkan nanti efeknya seperti apa. Seperti mengidentifikasi kemudian mengkomunikasikan ya Pak? Iya, betul. Hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, ya efek yang paling efektif ya dalam mengambil keputusan biasanya tetap kita dalam mengambil keputusan itu harus berkolaborasi dengan pihak lain. Artinya berkolaborasi ini berkomunikasi, mencari sudut pandang dari masing-masing pihak. Jadi kita rasa simpati kepada artinya dalam mengambil keputusan, ketika sebuah keputusan itu harus dibuat, maka kita memiliki rasa empati kepada pihak-pihak yang mungkin nanti terdampak dari keputusan tersebut. Jadi empati, kemudian kita juga tidak lepas tadi ya kolaborasi tadi ya. Empati, kolaborasi tadi dengan pihak lain, sudut pandang harus kita dapatkan. Sudut pandang dari pihak lain itu seperti apa? Ketika sebuah keputusan ini dibuat, maka saya yakin banyak pihak-pihak nanti yang harus diuntungkan. Artinya harus
itu berdampak baik bagi mereka, meminimalisir dampak buruknya. Kemudian hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, tantangannya ya, Ya, pada tantangan. kasus dilema ini tantangannya jelas. Bagaimana kita tadi seperti yang dari pertanyaan sebelumnya ini sangat nyambung ini. Jadi ketika kita harus mengambil keputusan, tantangannya itu bagaimana bisa memberikan win-win solution, ya sama-sama baik kepada pihak yang nantinya akan terdampak dari keputusan yang kita ambil. Jadi pihak misalnya ada dilema yang sama-sama baik, artinya meminimalisir resiko yang pihak yang dirugikan. Misalnya sama-sama yang intinya biar sama-sama diuntungkan tadi ya. Itu tantangannya meminimalisir resiko lah, begitu. Berarti itu ya Pak ya, win-win solution intinya ini tidak ada dirugikan. Tidak ada yang dirugikan. Untung gitu. Ya, itu tantangannya ketika kita sebagai misalnya kita pihak sekolah, misalnya itu sebuah keputusan dari sekolah dengan wali murid atau sekolah dengan atasan kita. Kadang kepegawaian itu kan dinamikanya banyak, atasan kita. Jadi ketika kita ada satu hal keputusan, itu kita ke atasnya yang baik, di bawah kita sendiri ya baik, atau wali murid ya baik, pihak-pihak murid ya tidak ada merasa mereka dirugikan. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ini ya jadwal tertentu ya. Jadi kalau jadwal tertentu tidak ada ya. Yang namanya dilema etika mengambil keputusan itu tergantung situasi. Jadi ketika kita di situasi tertentu memang harus diselesaikan ya saat itu ya harus kita selesaikan saat itu. Misalnya ini dilema etika ini bisa kita komunikasikan dulu dengan pihak yang lain yang lebih banyak. Ya memang harus ya bisa, berarti prioritas itu dan nantinya kita jadi membuat keputusan menjadwal untuk menyelesaikannya tergantung situasi. Berarti sesuai dengan kebutuhan saat itu. Ya, kebutuhan saat itu. Kalau memang itu harus diselesaikan, maka harus diselesaikan. Jadi tidak ada jadwal khusus harus selesai sekarang, harus selesai besok. Nah, tergantung kebutuhan tadi. Jadi untuk prosedurnya ya, prosedurnya tadi ya tetap kita melibatkan berbagai pihak, komunikasi yang baik. Karena kita di sini tidak bisa bekerja sendiri. Sekarang sudah zamannya berkolaborasi dalam menentukan segala hal. Bahkan apapun sekarang bukan zamannya berkompetisi lah, intinya kita berkolaborasi. Kompetisi kan bersaing ya Pak. Sekarang ya. zamannya kita saling melengkapi, saling berkolaborasi. Ya, melengkapi sesuai dengan apa ya, setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing dan kita di sini bisa saling melengkapi tadi. Saling kurang. Ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau mengganggu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, tentu saja ada pihak-pihak yang kami anggap bijaksana dalam nanti kita mempengaruhi keputusan yang kita ambil. Contohnya adalah pengawas sekolah. Saya yakin pengawas sekolah kita adalah orang yang bijaksana karena saya merasa mungkin saat ini pengawas sekolah saya anggap orang yang bijaksana. Tapi di sisi lain mungkin di suatu ketika ada pihak lain yang juga memiliki kebijaksanaan dalam satu masalah tertentu. Jadi itu di sini kalau di keatasan artinya kita di proses kepegawaian kita sebagai guru dan kebutuhan kepegawaian mungkin kita lebih cenderung ke pengawas sekolah tadi ya. Kalau mungkin melibatkan masyarakat di sini berarti kita jadinya ke komite sekolah seperti itu. Jadi tetap pihak-pihak orang-orang tertentu yang sangat mendukung kita dalam mengambil keputusan pasti ada untuk saya gitu. Jadi itu ya Pak, berarti pihak yang istilahnya menguasai menguasai di bidangnya, di situasinya. Kemudian Pak selanjutnya dari semua hal yang akan disampaikan tadi pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang kita petik ya. Jadi kita dalam setiap pengambilan keputusan
kita dapat memetik pelajaran, ya pengalaman dari pengambilan keputusan itu mungkin nantinya akan kita gunakan di situasi lain ketika ada permasalahan yang sama. Di sisi lain, ini kita tidak bisa lepas dari komunikasi, kita tidak bisa lepas dari pihak lain. Dalam mengambil keputusan harus selalu berkomunikasi sesuai dengan kebutuhan tadi, kebutuhannya dengan pihak-pihak yang tadi katakanlah yang menguasai di bidangnya masing-masing. Itu pasti tentunya penting sekali. Jadi itu adalah pelajaran yang bisa kita petik, yaitu tadi ya, komunikasi dan melibatkan pihak lain. Kolaborasi tadi, empati tadi. Iya, empati. Kita harus punya rasa empati. Iya. Empati ketika kita mengambil keputusan harus punya rasa empati. Menempatkan kita di Posisi, menempatkan diri kita seandainya di posisi tersebut. Gitu juga. Terima kasih Pak Hanif. Ya. Menurut saya itu jawaban yang luar biasa, dan terima kasih yang sudah membantu saya. Mohon maaf apabila tadi saya dalam penyampaian kata, penyampaian pertanyaan ada yang mungkin membuat Bapak tidak enak atau apa. Oh iya, sama-sama, semuanya nyaman. Ini tidak ada satu hal yang tidak nyaman. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Surip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Unggun, selamat pagi menjelang siang. Oke. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah kabar baik, sehat Mbak. Bu, saya di sini itu ingin minta bantuan Bu Surip, itu ingin mewawancarai terkait dengan tugas saya pada CGP Angkatan 7, yaitu modul 3.1. Ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan Bu Surip. Saya ingin bisa bantu untuk menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Ya, insya Allah siap Mbak. Ya, alhamdulillah. Bu, bagaimana yang pertama, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tujuan moral? Ya, untuk pertanyaan yang pertama, selama ini saya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral dengan cara yang pertama, saya harus bisa memilah-milah atau memilih dilema etika atau bujukan moral itu apabila tidak sesuai dengan etika atau bujukan moral harus kita hindari atau kita lawan, dan kita harus bisa mencari solusi yang terbaik. Oh, berarti dipilah dulu, dipilih yang tidak baik ditinggalkan, yang baik dilanjutkan, yang tidak baik cari solusinya supaya menjadi yang Baik, yang baik, yang terbaik. Ya. Berikutnya Ibu, Ya. bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, selama ini saya menjalankan pengambilan keputusan di sekolah saya, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, yaitu dengan cara yang pertama harus dimusyawarahkan dengan warga sekolah, terutama khususnya dewan guru, dan apabila dua-duanya itu penting, maka saya akan mengambil keputusan yang lebih penting dan mendesak atau memilih yang diprioritaskan, baru melaksanakan keputusan yang kedua. Dan apabila saya tidak bisa menjalankan secara bersamaan, saya bisa mewakilkan salah satu dewan guru yang lebih senior. Oh, berarti dimusyawarahkan sama dewan guru, Ya, kemudian diprioritaskan yang terpenting. ya, Apabila sama-sama penting, nanti mencari dewan guru yang dianggap mampu untuk menyelesaikan. Ya. Betul Ibu? Ya. Berikutnya Ibu, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Ya, langkah-langkah atau prosedur seperti yang biasa saya lakukan. Yang pertama, saya mengambil keputusan di sekolah itu dengan cara dimusyawarahkan dengan warga sekolah atau dengan guru. Yang kemudian, yang kedua,
ini dalam musyawarah itu diadakan rapat sekolah itu harus ada bukti daftar hadir, surat undangan, notulen, kemudian baru mengambil keputusan tersebut. Berikutnya, keputusan yang lebih penting dan mendesak itu yang didahulukan atau diprioritaskan. Kemudian yang terakhir melaksanakan sesuai dengan keputusan tersebut. Oh gitu. Berarti melibatkan semua guru, kemudian yang prioritas yang didahulukan sama gitu. Betul, ya. Terima kasih Bu. Untuk berikutnya yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Hal-hal yang selama ini saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, yaitu yang pertama, saling keterbukaan, saling bermusyawarah, saling sharing, dan memilih yang terbaik dan hindari kasus-kasus dilema etika yang tidak sesuai dengan etika, moral, kebudayaan yang ada di sekolah saya. Juga harus bisa mengambil solusi yang terbaik. Selanjutnya Ibu, untuk yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Tantangannya dalam mengambil keputusan itu apabila tidak sesuai dengan hati nurani. Dan apabila dalam musyawarah banyak yang pro dan kontra. Jadi dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut. Oh berarti yang membuat tantangan bagi Ibu itu apabila ada yang tidak sesuai dengan hati nurani Ibu, dan kemudian apabila ada yang pro dan kontra. Ya. Dan selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Ya. Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya. Saya memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika, bentuk atau prosedur yang saya jalankan. Kadang ada yang langsung bisa kita putuskan selesai, tetapi saya mempunyai bentuk atau prosedur yang saya jalankan. Yang pertama, mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral. Yang kedua, memilih kasus dilema etika tersebut yang diprioritaskan. Yang berikutnya, dimusyawarahkan dengan warga sekolah atau dewan guru. Yang berikutnya, mengambil keputusan yang sudah dimusyawarahkan. Yang terakhir, pelaksanaan keputusan tersebut. Berarti bisa langsung diputuskan, Ya. tapi dengan tadi bebas ada mengidentifikasi, Ya. memilih, musyawarah, baru dilaksanakan. Ya, betul. Oke. Yang terakhir ini Ibu, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau bantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang selama ini untuk mempermudah atau membantu saya dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika. Yang jelas yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua karena saya punya atasan saya atau pengawas. Kemudian ada faktor lain, ada komite, ada tokoh masyarakat, dukungan dari warga sekolah dan dewan guru. Berarti tetap melibatkan semua pemangku kepentingan ini ya Bu, termasuk Ya, tadi betul. ada, kalau Allah sudah pasti ya, Ya. ada pengawas, komite, dewan guru, semua terlibat pemangku kepentingan di sini ya. Ya, betul. Maaf, ini ada lagi yang terakhir ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ya. Dalam pembelajaran yang dapat saya petik dari pengalaman saya dalam mengambil keputusan dilema etika, yang pertama tadi dengan cara adanya mengidentifikasi kasus-kasus
dilema etika atau bujukan moral. Yang kedua, saling keterbukaan, saling menghormati. Yang berikutnya, dimusyawarakan bersama. Yang berikutnya, mengambil solusi yang terbaik. Dan yang terakhir, melaksanakan keputusan tersebut. Oh gitu. Jadi tetap harus ada musyawarah, harus terbaik itu. Ya, betul. Ya. Luar biasa Bu, alhamdulillah saya menemukan jawaban dari tugas yang saya dapat dari program guru penggerak angkatan 7 ini. Saya terima kasih pada Bu Surip sudah berkenan membantu saya menjawab pertanyaan dari tugas ini, dan bagi saya jawabannya yang sudah luar biasa. Mungkin juga saya sudah sedikit memahami dan ikut belajar. Ya, memang sudah belajar. Kemudian saya mohon maaf apabila dalam penyampaian pertanyaan saya ini ada yang kurang, atau kata saya yang kurang berkenan bagi Ibu. Ya. Saya mohon maaf. Ya, Terima kasih Bu Surip. Ya, sama-sama Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Jazri. Selamat siang. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Pak, saya di sini itu nyuwun tulung ingin minta tolong mewawancarai Bapak terkait dengan tugas demonstrasi konseptual modul 3.1 dari tugas CGP angkatan 7 yang saya ikuti. Ini saya ingin mewawancarai Bapak terkait beberapa hal. Yang pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Proses apa? Oh, untuk Iya, untuk saya. ya, terima kasih Bang. Untuk cara mengatasi yang moral memang sekarang itu lebih sulit daripada yang, karena apa? Sekarang banyak kehidupan baik di masyarakat kita. Nah, yang pertama kali kita harus menata hati. Yang kedua adalah kesabaran. Kalau itu tidak dibangun, maka akan terjadi kemudian antara sekolah dan guru tidak ada kompromi yang komunikasi yang ya. Nah, itu sebagai kepala sekolah sebenarnya menata diri dulu, hatinya yang ditata, ya, bagaimana kesabaran. Karena apa yang dihadapi itu bukan benda mati, dia bisa berpikir macam-macam, banyak sekali. Apalagi saat ini kita banyak pengaruh-pengaruh baik dari IT, dari luar, dari dalam, segala macam. Untuk itu setelah itu baru kita bisa untuk mengatasi permasalahan dan permasalahan secara pribadi atau secara umum. Kalau secara umum kita pecahkan bersama, kita di tempat misalnya dalam rapat. Tapi kalau permasalahan itu sifatnya ada yang pribadi, harus kita sendirikan, harus kita bedakan. Kita panggil mungkin, dan kita berdua, kita wawancara, kita saling dari hati ke hati, kita. Oh, berarti kalau misalkan masalah umum ya bersama-sama, Iya. tapi harus menjaga kerahasiaannya. Kita tetap menjaga kerahasiaan. Yang kedua nih Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan. Jadi ada dua kasus yang sama-sama benar, sama-sama itu Bapak mendahulukan, bagaimana menyikapinya? Biasanya Dua kasus kan kita bersama-sama. tahu sendiri bagaimana cara mengambil kebijakan untuk setiap di rapat, ya, secara pribadi atau bagaimana dalam mengambil keputusan. Kalau itu sesuatu hal yang sama, maka kita cari solusi yang terbaik. Pasti ada, walaupun seperti apapun kesamaannya, itu pasti ada celah-celah yang beda pasti. Nah itu kita telusuri dulu. Mana ya bagaimana yang terbaik? Karena pasti ada yang terbaik.
Tidak mungkin hal yang sama persis terus permasalahan itu sama, tidak mungkin. Jadi pasti ada, sedikit pun ada perbedaan. Nah itulah kita cari celah, setelah itu ketemu, baru kita putuskan. Oh iya iya. Tadi itu sedikit. Baik secara pribadi maupun umum, Oh iya. kita putuskan. Saya Sehingga tahu. juga kita menjaga keadaan yang bersangkutan itu masing-masing. Karena apa? Jangan sampai kita menusuk perasaan orang itu. Seperti itu. Jadi cari tahu dulu gitu. Nah, Sebelum menyelesaikan, saya tahu Iya. sedikit dulu. Selanjutnya ya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Langkahnya bagaimana selama ini menyelesaikannya? menyelesaikannya. Untuk menyelesaikan suatu masalah, pertama kali kita cari akar permasalahan. Jadi kita itu menelusuri dari satu dari orang yang kita kita dari orang lain ke lain. Jadi setelah kita tahu benar situasi dan kondisinya, jadi kita melangkah mana yang terbaik. Seperti itu. Tidak langsung misalnya ada malas grup langsung kita mengendalikan juga. Nah, jadi kita supaya hasil dari permasalahan itu yang terbaik, menghasilkan yang terbaik, bukan asal-asalan. Berarti nganu Pak ya, dicari tahu. Ya. Kemudian ya Pak selanjutnya ya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilematika? Hal yang paling efektif? Yang paling efektif, ya, memang kita kalau memecahkan suatu permasalahan, saya tidak mau lapor ke atas dan lain sebagainya. Nggak pernah toh, kamu sendiri kan tahu. Kalau saya nggak pernah laporan, kita atasi sendiri dulu. Bagaimana setelah itu kita musyawarah dengan keluarga. Oh iya. Kita misalnya dari guru yang satu lain bagaimana. Tapi supaya guru itu tidak menyangka kalau saya ini melaksanakan penyelidikan. Intel ya Pak? Jadi dia tidak usah tahu. Kita hanya wawancara misalnya dengan satu dengan yang lain. Bagaimana keadaan situasinya. Setelah memang benar-benar saya tahu dari semuanya, Kemudian Pak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya Pak? memang banyak Mbak tantangan. Termasuk saya sendiri mengalami di sini, kita tantangan mengatasi bapak ibu guru yang mungkin mempunyai sifat yang keras dan sukanya menang sendiri. Itu memang sudah pernah saya laksanakan toh. Saya mengalah dulu dengan hati-hati benar, tapi akhirnya kita juga insya Allah berhasil. Tapi dengan cara yang hati-hati, kita dengan bagaimana mencari celah-celah yang terbaik untuk komunikasi dengan yang bersangkutan itu. Bagaimana supaya tidak menusuk perasaannya, dia tidak tahu kalau kita ini sebetulnya mau ingin tahu tentang dia, tapi dia tidak tahu. Akhirnya berhasil toh? Nah, di sini pun sudah pernah Mbak. Insya Allah berhasil. Nah, seperti itu. Selanjutnya ya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Maksudnya dalam menyelesaikan itu Bapak punya jadwal apa langsung dan prosedurnya bagaimana? Nah, begini, kalau masalah penyelesaian masalah seperti itu tidak mungkin langsung kita selesaikan. Memang kita bertahan. Tidak, Jadwal, ya? walaupun terjadwal, tapi tidak sampai. Tapi kita tetap berjalan hati-hati benar. Dari yang terendah sampai yang tertinggi dengan hati-hati. Insya Allah akan berhasil. Jadi anu ya Pak ya, tidak langsung tapi terjadwal apa dari sesuai dengan permasalahannya. masalahnya. Oke. Kemudian Pak yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Ada banyak sekali.
tidak lain adalah Bapak Ibu guru itu sendiri. Itu adalah teman kita Musyawarah. untuk bermusyawarah. Bagaimana cara menyelesaikan yang memang itu perlu kita selesaikan bersama-sama. Tapi kalau yang pribadi ya lain lagi. Itu yang memang perlu kita selesaikan bersama-sama, ya kita harus bersama Bapak Ibu guru. Maka dari itu kita dengan Bapak Ibu guru harus bersatu. Insya Allah saling terbuka. Tidak ada yang terbuka. Jadi melibatkan Bapak Ibu guru dalam mengambil keputusan musyawarah ya Pak. Jadi tapi mesti musyawarah nanti tetap yang terbaik. Insya Allah. Pak, ini yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran apa yang Bapak petik dalam mengambil keputusan? Yang paling saya terkesan itu sebetulnya seperti ini. Setiap saya mengambil keputusan dengan hati-hati dan bermusyawarah dengan Bapak Ibu guru, ternyata hasilnya maksimal dan memang itu yang terbaik. Dan sudah berkali-kali menghasilkan. Termasuk saya di SD manapun seperti itu, alhamdulillah lancar. Berarti Tapi dengan hati Mbak, bukan dengan kekerasan loh ya, dengan misalnya Kesabaran, ya? dengan kesabaran itu insya Allah berhasil. Tapi nek kita dengan kekerasan mungkin malah hilang semua. berarti dengan cara Bapak itu mengambil kesabaran lah. kesabaran dengan hati-hati, mungkin dengan apa Ya, ya Pak, kita itu komunikasi dengan hati, dengan sabar gitu, dan lain sebagainya, banyak sekali. Terima kasih Pak atas bantuan Bapak dalam menjawab berbagai pertanyaan saya tadi. Alhamdulillah itu sudah membantu dalam saya menyelesaikan beberapa pertanyaan yang mungkin saya juga belajar dari apa yang Bapak sampaikan tadi. Dan yang saya pesan Mbak, kita terakhir, jangan merasa jadi pimpinan, jangan merasa jadi kepala sekolah, tapi kita itu adalah sama. Dan apabila mencari tahu dengan Bapak Ibu guru, kita adalah teman. Insya Allah bagus. Kita adalah teman. Jangan merasa wah kita kuasa. Jangan sampai seperti itu. Terima kasih Pak Jazari. Mohon maaf atas bimbingannya, atas jawaban dari pertanyaan saya ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian atau tutur kata saya ada yang kesalahan. Sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.